Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, halaman 6 baris ke-9 kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza alimta dzalika fa'lam annal ilma asrafal jawharaini wa afdaluhuma. Fa'lam mongko ngerti sira annal ilma sedune ilmu iku asraful jawharaini, mulia-muliane api-apike dua permata, wa afdaluhimalan api-apike dua permata. Walidalika kana mengkono kang ndika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndika kanjeng Nabi anna sallallahu alaihi wasallam anna fadlal alimi alal abid kafadlil ala adna rajulin min ummati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salim nadratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadatis sanatin siyamiha wa qiyamiha. Masyaallah ya. Matur nuwun ya. Enggak menghalangi pemandangan. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi ya. Jadi fa'lam gimana? Annal ilma iku asraful jawharani wa afdalihima ya. Asraful jawharani wa afdalihima ya. Sampai artikan wa afdaluhuma ya kena, wa afdalihima ya kena. Aku afdalu karena ikut asrafu ya. Ulang lagi, fa'lam annal ilma asraful jawharaini wa afdaluhuma. Ketahuilah bahwa ilmu ya, kita kemarin sudah bahas fadilah ilmu ya, termasuk bagaimana kita mencari ilmu, senang ilmu, dan sekarang dipertegas lagi fa'lam ya, sesungguhnya ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah ya, seindah-indahnya permata ya, seindah-indahnya permata dari dua permata. Kita masih ingat kemarin dua permata kita adalah ilmu dan ibadah, dan ilmu ya, seandainya dipilih maka ilmu itu adalah asraful jawharaini ya, seapi-apie mutiara ya, di antara dua tadi, wa afdaluhuma dan sa'afdal-afdale mutiara ya. Walidalika lan kono ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam innal fadlal alimi, setuhune fadlal alimi, kelebihan atau keutamaane wong alim alal abid ing atase wong abid, wong kang ahli ibadah, nglakoni ibadah, kafadlil ala adna rajulin min ummati ya. Kafadli ala adna rajulin min kafadli kaya dene keutamaan ala kafadli kaya keutamaan ingsun, tegese kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala adna rajulin ing atase sak ngisor-ngisore, atau kalau sampean baca ala adna rajulun ya kena min ummati ya. Kalau kita baca ala adna berarti iku ing atase sak ngisore rajulun utahe wong lanang atau wong min ummati saking umatku. Jadi keutamaan ilmu dari ibadah ya, kata Nabi Muhammad SAW itu seperti keutamaannya yang pertama inna fadlal alim alal abid. Nah, jadi keutamaannya ahli ilmi, wong kang alim sama wong ahli ibadah, orang yang punya pengetahuan sama orang yang melakukan ibadah ya, itu seperti keutamaanku ya bagi seseorang ya. Berarti bagi seseorang itu berarti keutamaanku ya dibandingkan dengan umatku. Artinya apa? Mulia mana Nabi sama umatnya? Mulia kanjeng Nabi. Jadi keutamaannya ilmu sama ahli ibadah, keutamaannya orang alim sama ahli ibadah, keutamaannya orang yang mengetahui, yang punya ilmu sama yang ahli ibadah atau yang melakukan ibadah, itu seperti keutamaan saya dengan umatku, yaitu adna rajulun ala adna rajulun, yaitu umatku itu posisinya sedikit di bawah saya. Jadi ala adna rajulun ya, ala adna rajulun min Jadi kanjeng Nabi dengan umatnya tinggian kanjeng Nabi. Apanya keutamaannya? Ilmu sama abid ya.
alim, orang yang mempunyai ilmu atau orang alim sama orang yang ahli ibadah, itu lebih mulia yang punya ilmu atau yang alim. Ya ingat yang kemarin ya, alim di sini adalah ilmu tidak hanya bercokol di otak, di pikiran, di akal, ya, tetapi sampai merembes ke dalam hati, kemudian berbuah samroh, yaitu akhlakul karimah, berbuah kepada akhlak. Itu yang dinamakan alim, itu sampai ke dalam hati, ya, tidak hanya sekedar di otak. Kalau di otak hanya ilmuwan, ya. Ilmuwan itu juga utama, tetapi ilmuwan hanya akal al juzi atau alim al juz, ya. Alim yang hanya juz sebagian. Tetapi alim yang sesungguhnya adalah sampai ke jiwa. Nah, dia alim itu sampai ke jiwa, dan jiwa ini berhubungan dengan roh, ya, sampai ke lauhil mahfuz, dan itu pasti buahnya adalah akhlakul karimah. Nah, keutamaannya orang alim dengan orang yang abid ahli ibadah itu seperti keutamaan saya dengan umatku atau dengan seseorang yaitu di bawah saya sedikit. Nah, jadi orang alim sama orang yang ahli ibadah lebih asraf atau lebih utama orang yang berilmu. Makanya kudu seneng ngaji, sinau bareng-bareng, salah dibenarke bareng-bareng, sebenarnya niatnya sinau. Ya. Kemudian al-rasul bin umat wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nadratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadatin sannatin, ya, siyamiha wa qiyamiha. masyaallah, ini ya, jadi kan Nabi Muhammad ini ya yang ngendika, ya, bahwasanya nadratun ilal alim, delok wong kang alim, delok wae, sampean deleng, seneng delok wong alim. Delok wong alim, ini kan Nabi yang bicara ini, ya, yang bersabda berarti, ya. Lihat orang alim habbu ilayya, lebih aku cintai, ilayya maring ingsun. Jadi lihat orang alim lebih aku suka, lebih aku cintai min ibadatin. Jadi ya kanjeng Nabi ini, ya, kanjeng Nabi lihat orang alim itu lebih aku sukai, lebih aku cintai min ibadatin sanatin siyamiha wa qiyamiha, ketimbang aku delok wong sing ahli ibadah sampai setahun dia poso atau sholat. Mungkin ora iki. Mungkin ora wong setahun poso, setahun sholat. Nah, jadi kanjeng Nabi lihat orang alim aku lebih suka, aku lebih cinta ketimbang lihat orang ahli ibadah. Ya, sholat qiyamiyah setahun, ya, sanatin poso setahun, ya, makanya awak dewek ini kudu seneng wong kang alim. Iki ana kiai kudu seneng, ya, dihormati, ya, sampean sowan, ya, itu masya Allah. Kanjeng Nabi seperti itu. Makanya sahabat yang alim-alim yang cerdas, ya, seperti Abu Salman Al Farisi, ya, kemudian Anas bin Malik, orang-orang yang cerdas, yang Ibnu Abbas, itu kalau jagungan sama kanjeng Nabi itu dilatih, ya, dikisahkan sampai belalu. Kenapa? Seneng delok wong seneng sinau, delok wong belajar, ya, cerdas, itu seneng, ya. Nah, kanjeng Nabi sendiri aku delok wong ngalim, wong sing alim, ya, wong sing berilmu, itu luwih aku senengi, luwih aku cintai ketimbang aku delok wong ahli ibadah, ahli sujud, ahli poso. Nah, makanya ibadah yang paling enak ini delok wong alim. Makanya sampai delok ora gelem. Alhamdulillah kemarin kita kedatangan Syekh Fadil Al-Alim Al-Amal. Alhamdulillah. Seneng apa ora kemarin? Seneng. Alhamdulillah, pokoknya kudu seneng sowan, ya. Jadi ini bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seneng wong alim. Ya, aku delok wong seneng, delok mandang. Nah, ini taklil, ya. Lihat saja seneng, apalagi nek sampean melok dawuhe, ya, sampean kemudian dadi pengikutnya, ya kan, ngaji, masya Allah, delok wae wis seneng, ya, apa meneh ikut ngaji, ya, gitu. Jadi lihat orang alim lebih aku cintai ketimbang aku lihat orang yang ahli sujud, ahli ibadah, ahli sholat, ahli poso. Subhanallah, ini, ya, ini hadis, ya. Nah, nggak tahu nanti bagaimana hadisnya, yang penting ini hadis, kita baca dulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala asrafi ahlil jannah, ya.
Ala adullukum ala asrafi ahlul jannah. Ala asrafi ahlul jannah. Qalu bala ya Rasulullah. Qala hum ulama ummati. Masyaallah ya. Qala hum ulama ummati. Fabana laka anal ilma iku asrafu jauharon minal ibadah. Ya, oke, sampai sini dulu ya. Ala adullukum, ala ilingo, maksudnya maukah aku tunjukkan kepada kalian, adullukum aweh pituduh ya. Ing sira kabeh ala asrafi ahli jannah ya. Bisa digabungkan ala asrafi ahli jannah ya. Ala asrafil ahli jannah. Maukah aku tunjukkan ala asraf ahli jannah ing atase sak api-apike ahli swarga. Qala ya. Qalu bala. Kenapa tidak? Atau tentu saja. Nah, enggak tahu bala itu piye bahasa Jawa nih. Bala yo ngono ya. Ngono kuwi. Bala ya apa? Susah-susah apa? Tentu saja ya apa? Iya to ngono kuwi ora tau krungu ngono kok. Bala kuwi piye? Tentu. Nah, bala. Ya qalu bala tentu ya Rasul. Qala ngendika Kanjeng Nabi hum ulama ummati. Hum ulama ummati. Hum utawi apa ahlul jannah tadi iku ulama ummati. Iku rupane umat ulamae umatku. Ulamae umatku. Saya ulang lagi ya. Kanjeng Nabi pernah ngendika, pernah bersabda, maukah aku tunjukkan siapa ahlul jannah yang paling utama? Saya ulang lagi, siapa ahlul jannah yang paling utama? Ya, ya. Jadi sahabat, qalu bala, tentu saya pengen tahu. Ya, qalu tentu, kenapa tidak? Qala hum ulama ummati. Mereka itu adalah ulamanya umatku. Jadi alim alamah, ulama jamaknya itu. Jadi wong ulama, ya, ulama wong alim, nah, itu wong sak utama-utamai ahli swarga. Moga-moga kita juga termasuk orang alim. Allahumma amin. Jadi sampai sini ya. Jadi wong alim sama wong bodoh apa meneh? Wong bodoh sing ra gelem ibadah. Wong alim karo wong sing rapate alim tapi ahli sujud, ya. Iku beda. Beda makome, beda fadilai, beda ganjarane kan. Nah, makanya di sini adalah alim, ilmu itu utama asraf ya. Min ibadah. Kenapa? Karena ibadah membutuhkan ilmu. Tetapi orang yang belajar itu sudah ibadah. Makanya kemana ilmu apa itu ta'allum makanya belajar itu adalah apa mustaqilah kan, ibadah yang terpisah ya kan. Niat juga ibadah terpisah, belajar juga. Jadi orang yang belajar otomatis ibadah. Tapi orang ibadah tidak belajar dan tidak tahu ilmunya maka apa? Lahwan sia-sia, main-main. Kan? Makanya yang utama sebelum beribadah adalah ilmu. Makanya maukah kamu kasih tahu ya penduduk surga yang paling utama itu siapa? Ya, kami ingin tahu. Bala, tentu mereka itu adalah ulamanya umat. Mudah-mudahan kita hadir ulama. Allahumma amin. Jadi orang yang beribadah tanpa ilmu itu nyaris tidak ada artinya. Oke, nanti kita bahas lagi. Kita baca dulu sedikit. Mana sampai mana? Inna fadlal alim alal abid kafilan. Fabana mongko wis pertelo ya. Laka marit apa annal ilma setune ilmu iku asraf ya. Asrafut jauharon sak api-apike mutiarah minal ibadah ketimbang ibadah ya. Oke. Ini kesimpulan Imam Ghazali ya fabana jelas ya. Fabana maka terang menjadi teranglah ya, bahwasanya ilmu itu punya kedudukan lebih tinggi. Ilmu adalah seperti mutiara yang cerah, yang berkilau, itu ya, dibanding dengan ibadah. Artinya ibadah juga penting, tetapi ilmu itu lebih penting. Makanya tidak ragu lagi fabana laka annal ilma iku asrafu jauharon minal ibadah. Walakin la budda minal ibadah ma'al ilmi ya toh. Makanya tetapi ya la budda orang minal ibadah saking ibadah minal ibadati setengah saking ibadah ma'al ilmu utawi
kali ilmu. Wa ila kana ilmuhu habaan mansura. Kalau tidak seperti wa illa kana lamun ora ana apa ilmune wong iku habaan sia-sia musproh mansuran ya musproh habaan mansuron ya sia-sia dan tak berguna tak mau. Jadi kalau orang beribadah, kita juga butuh ibadah. Tetapi ibadah tanpa ilmu itu sia-sia habaan mansuron, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Sampean pegel, sampean sujud, sampean sholat ora ono ilmune sia-sia. Makanya harus berilmu dulu sebelum jadi ulama. Ya mudah-mudahan kita ini jadi kadernya ulama. Allahumma. Nah, sampean tadi ya kita habis sholat, kita semua bersama-sama tadi mengucapkan zikir la ilaha illallah, kan gitu. Afdhal dzikri fa'lam annahu la. Podo enggak antara saya, Mas Akib, Mas Fiko, Mas Ali sama-sama kita la ilaha illallah. Sama enggak tadi? Kualitasnya suaranya sama enggak suaranya? Sama. Kualitasnya di hadapan Allah kira-kira sama enggak? Sama enggak? Beda. Ya. Makanya ono sing la mandek la kalau ngantuk. Ono sing setengah-tengah la ilaha illallah. Ono sing wah untuk terakhir. Lagi suarane terus beda kok gak rampung-rampung padahal aku cuma 33 orang ngerti 100. Iku suarane iku beda-beda apa meneh kualitasnya. Gitu. Dilihat dan ulama, aku durung ulama iki posisinya ya bisa belajar ya. Kalau kita sama-sama zikir ngasih contoh la ilaha illallah. Ya, itu dilihat dari segi kalimat. Ya. La ilaha kan maksud nafi ya. Ilallah itu pakai apa? Istisna sabit. Masya Allah. Ini baru dari apa? Dari susunannya. Belum nanti makna falsafinya, makna itikotnya, makna tasawufnya. On sih goyang-goyang nggak tadi? Nah itu Mas Doyok, Mas Doyok mesti goyang-goyang. Tapi ngerti nggak bisa nanti tekan sopo? Ya kan, dulu kan ngerti ilmu ini dia mesti pernah ngerti la ilaha illallah. Dia nggak ketemu sana tekan di sampean. Nanti tekan di Mas Hakim. Nah, kan pernah ketemu yang di sana teh. Wah, sing ora belajar ora ngerti, makanya kudu belajar. Beda wong ngerti kalau gak ngerti. Wah, bid'ah ora tau sinau berarti. 40 bari eneng none khilatu Ibnu Naim awake banget itu. Gitu. Sing nglakoni pertama di hadapan Kanjeng Nabi itu adalah Salman Al-Farisi. Ya, sampeyan buka itu di Khilatul Ibnu Nuaim itu. Ada itu ya. Jadi Kanjeng Nabi memang tidak tetapi tersenyum melihat sahabatnya itu la ilaha illallah. Iku ono sanate yo dikira enggak ono iki. Gitu. Dilihat dari bahasa saja. Nah, ini kita langsung mencontohkan sedikit ya. Kita sudah makanya sangat penting fa'lam tadi fabana laka. Jelas kalau begitu ilmu itu adalah jauharan mutiara. Nah, kalau mutiara harus disenangi. Makanya terus kalau diskusi teko, ono ngaji teko, nek ora darurat banget. Darurat itu berarti bandingannya apel sampean ndek bojo ora apa-apa. Utawa sampean ora iso mangan terus pinjem duit ora apa-apa gak ngaji. Nganggur longgar ngaji. Itu fabana laka. Anal ilma jauharan. Ilmu itu mutiara, jelas, enggak terbantahkan lagi. Itu la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad la ilaha illallah ya, itu kalimat tauhid. Makanya miftahul jannah la ilaha illallah ki paham lah sampean itu. Kok nang miftahul jannah kok terus Abdul Dzikri la ilaha paham lah sampean itu. Gitu. Ya. Jadi yang pertama dilihat dari bahasanya saja. Itu sudah mengagumkan ya. Karena di situ apa? Maksud nafi. Singkat tapi padat. La ilah, ilahun. Coba sampean cek nanti di kamus Lisanul Arabi. Ilahun itu artinya ma'bud, disembah, yang ditaati, maujud, kemudian yusyahid, ya. Jadi tidak ada la ilaha itu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Ini nafi menghilangkan semua total. Baru isbat dengan ilah tadi. Dengan ilah ya.
Jadi dengan istisna, ditiadakan semua, tidak ada Tuhan yang lain, sudah tidak ada lagi. Baik yang disembah maupun tidak. Jadi selama ini kan tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Orang ana sing gak disembah ya gak ono. Jenenge Tuhan kok. Jadi tidak ada Tuhan, mana pokoknya gak ada semua, menyeluruh, jamek, syamil, kecuali Allah Ta'ala. Nah, kalau kita tidak ada Tuhan yang berhak disembah, karena dulu zaman Nabi banyak Tuhan-Tuhan kecil, Uzza, Ubal itu ya, patung-patung wakai pol itu Tuhan-Tuhan kabeh, Tuhan Uspur, Tuhan Piko, mau sugai-sugai dari Tuhan kabeh. Iki gak ono ditiadakan semua. Makanya kalau kita mau isbat, mau memantapkan diri, kosongkan dulu. Aku sungguh mencintaimu. Berarti tidak ada perempuan lain di hatiku kecuali engkau. Tidak ada, udah hilang semua kecuali engkau. Engkau adalah aku adalah engkau. Udah. Piye kuwi? Nah, itu isbat. Hilang semua baru ikrar, isbat. Hanya engkau. Dari bahasa, ya kan? Nah, kemudian saya pernah dengar ya dari Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya al-aslu akarnya itu isbatun, mengakar. Kata tauhid ini itu mengakar ke bumi. Al-aslu al-isbat ke bumi, wal far'u cabang-cabang tangkainya, kemudian pohonnya fisama ya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini seperti pohon sajaratul ma'rifah ya, seperti pohon ma'rifat. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha illallah itu la ilah itu mengakar ke bumi, ilallah itu seperti pohon dan tangkai yang ke langit, kemudian ada buahnya, ada buahnya, itu amaliyatul bariyah atau amaliyatul, ada buahnya yang menjulur-julur. Jadi kalau sudah mantap itu pasti berbuah tauhid ini, nggak mungkin tidak. Makanya kalimat tauhid itu min ajliha ya. Karena kalimat tauhid inilah kholikatul ardu, kholikatul sama, kholikatul nar, kholikatul jannah, kata Ibnu Qayyim ya. Karena kalimat la ilaha illallah inilah min ajliha ini ya. Karena kalimat ini kuciptakan bumi, kuciptakan langit, kuciptakan semesta, kuangkat rasul, kuciptakan neraka, kuciptakan surga, ya kan? Yang menolak tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti neraka, yang menerima pasti surga. Di mana? Di bumi diuji. Jadi ini semesta, makanya miftahul jannah. Kuncinya surga ya la ilaha illallah. Kuncinya neraka ya la ilaha illallah, sama. Sedasar itu kan. Makanya kalau enggak wajilat qulubum, enggak bergetar, itu berarti sampean belum berilmu. Gitu ya. Berarti bergetar, mau sampai bergoyang-goyang. Gitu. Kanjeng Nabi SAW itu kalau menyebut asma Allah la ilaha illallah itu dikisahkan di mimbar itu sering juga seperti ini, terkaget gitu loh. Kemudian sahabat-sahabat Nabi sampai la ilaha itu bergoyang kanan kiri itu. Jadi saking mantepnya, ya. Jadi nggak ada yang lain lah, memantapkan ilallah di dalam batin, ya kan? Ilallah di dalam batin, ilallah di dalam batin. Isbat. Ini makamnya tidak di dalam kepala. Ini bukan pengetahuan, ini iman. Gitu ya. Makanya dasar sekali, bukan Abdul Dzikri. Ya. Kemudian la ilah ya. Itu dalam arti la ma'bud bihaqqin illallah la maujuda. Tidak ada yang kusaksikan kecuali engkau. Tidak ada yang ada ini kecuali engkau. Ya. Karena kau pemula, kau menciptakan, maka semesta ini ada karena engkau. Jadi mantap betul itu ya. La ma'bud, la maujud, la yashhad. Tidak ada yang kusaksikan kecuali engkau. Berarti semuanya Allah. Ini mantap sekali. Maka bisa dibahasakan la ilaha illallah itu tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, kalau sampean masih ragu berarti sampean belum ngerti ilmu la ilaha illallah. Itu ya. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Allah itu ada. Allah itu wajib disembah, ditaati. Tidak ada kemunafikan, tidak ada kemusyrikan, tidak ada kebohongan, tidak ada kesombongan. Apalagi? Tidak ada pura-pura. Maksudnya lala itu semua menegasikan yang negatif. Ilallah menuju positif. Makanya kalau sampean ingin menetapkan sesuatu, kosongkan dulu. Kalau sampean mau netral,
kosongan dulu, jangan fanatik. Makanya ketika ono masalah apa viral, kosongan, sampean jangan terlalu fanatik. Wah, iki wong NU mesti bener e. Pemene anak kiai wis gak iso, sampean gak ngambil dari kalimat ini tadi, apa? Kalimat nafinya la ilaha illallah harus netral dulu baru jernih. Oh iya, ono sing gak beres. Tapi kalau sampean fanatik ora beres, ya. Akhirnya cuma membuat narasi membela. Masuk got dibela. Pokoke kabeh dibela. Kenapa? Karena kamu tidak kosong. Ketika la ilaha illallah kosong. Ya. Makanya tadi katanya Nadratul Alim akhabu ilayya. Makanya kajian Nabi, aku belum alim ku seneng. Sampeyan yo seneng ngono Mas Hisam. Belum alim seneng apa ora? Sampeyan nang YouTube wong alim-alim ku seneng apa ora sampeyan? Wong delok wong siak sitok iki. Ya YouTube kok dangdutan di kafe gak ono. Nek karisma wis apa jalan goyang wis apa. Wis delok sing alim-alim itu seneng ya. Nah, saya pertanyaannya, ketika kita sudah dikasih tahu bahwasanya keutamaan orang alim ya dengan yang tidak itu seperti keutamaan saya dengan umatku ya. Keutamaan orang alim itu aku banget senangnya dan aku lebih mencintai daripada orang alim. Kira-kira bayangan kita tentang yang alim itu siapa? Ya. Yang alim sampai segitu dasarnya Kanjeng Nabi ini ngendika ya. Nadratul Alim akhabu ilayya ini kira-kira apa karakter wong alim ini kaya apa? Karena ilmu itu tidak bertepi ya. Semakin kita belajar semakin bodoh, semakin gak ngerti. Tapi paling tidak itu ono kriteria wong alim ya. Yang sing di apa kata Nabi sing disenengi itu loh ya. Sing disenengi aku delok wong alim ku wis seneng ketimbang delok wong ahli ibadah. Makanya sampean ora usah pamer poso, ora usah pamer apa kuwi sujud wis biasa wae. Kalah sing malah maca buku. Syukur-syukur mau maca buku yo ahli sujud kok hafiz yo kaya pembaca buku tenanan wae. Ya, oke. Kira-kira kriteria wong alim piye? Kira-kira. Nah, ini belajar bersama. Sehingga kita tuh harus senang itu seperti apa. Nah, tadi alim itu tidak hanya di pikiran ya. Nah, kalau masih di pikiran, ilmuwan itu alim juz. Ya. Akli juz kemarin siap bekerja jalani ya. Nyambung ya itu alim juz ilmuwan itu bagian dari ulama tetapi ulama yang juz'i bukan yang kuli itu yang masuk ke dalam jiwa ya yang bertemu dengan asma fil lauhil mahfuz kemarin ya. Nah, oke sekarang kriteria wong alim kira-kira seperti apa yang sehingga kita tuh harus seneng delok wes nyenengke atau pemene melo iso khidmah iki nyenengke kira-kira seperti apa Mas Hakim siapa kira-kira seperti apa? Hah? Kira-kira seperti apa? Apa sing maca Yasin tafsir ngono kuwi? Apa sing kajian toko ngono? Hah? Apa sing gawe puisi, gawe novel, ku wong alim. Hah? Piye Mas Viko? Kira-kira sing kriteria wong alim piye? Piye? Hah? Kira-kira sing anu piye? Sing wong alim. Ya, kriteria wong alim gak alim banget, alim ngono. Piye Mas Jamal, kira-kira Mas Jamal. Sing alim. Kriteria sing alim kan Nabi Nadratul Alim itu Nadratul Ilal Alim itu akhabu ilayya sama seperti itu. Sampai tahu enggak saya kasih tahu siapa sih ahli surga yang utama? Ya ulama umati, alim. Ulama-ulama dari umat itu kriteria piye itu? Makana fi dzikrihi rabbih itu Imam Syafi'i ya fasih ya fasih itu ya fasihan idza makana fi dzikri rabbih ya fima apa siwa fil arakana ajaman ya kalau nggak salah itu ya. Jadi wong sing disebut kriteria wong alim itu jenenge Imam Syafi'i. Itu yang fasihan. Ya, fasih bukan fasik ya, fasihan. Sahih itu. Atau sorihan. Ya, soreh jelas. Soreh atau fasihan. Ya. Fasih yaitu orang yang alim itu makana fi dzikri rabbi.
Kalau dia bicara tentang zikir kepada Allah itu, masya Allah, ya, ya, itu fasihan, shorihan, aliman. Jadi kalau bicara tentang zikir kepada Allah, hukum-hukum Allah, ya, tentang kitab, ya, tentang ulama, itu masya Allah. Ya. Orang saya ini sing alim, kiai, ustadz dong ngomongin investasi, pemenang, pupuk. Iku lah kriteria wong alim. Pupuk ku yo mbahku kayak biyen ngomongin pupuk. Bapaknya Arman dia ngomong pupuk wong petani. Ngomong investasi. Investasi itu yo preman yang ngomong investasi yo. Ya kan? Apa deh? Bandar narkoba yang ngomong investasi. Ustaz kiai ngomongin investasi tuh. Nah, tapi yang apa makana fidikir Rabbi. Dikir dan Gusti Allah. Kalau ngomong tentang Allah Ta'ala itu enak, tentrem, ya, menenangkan kita, ya, menenangkan hukum-hukum Allah, kitab-kitab, ya, ulama, ya, sabda-sabda Rasul, pokoknya yang berkaitan dengan syariat, torekot dan makrifat, yang berkenaan dengan zikir kepada Allah, yang sesuatu yang dihubungkan kepada Allah, ya, itu benar-benar soleh, fasih, ya, fasoha itu ya, fasihan itu Imam Syafi'i kalau nggak salah ya, kalau nggak fasihan sorihan, tak lupa itu ya, ya, fasihan makana fi dzikri rabbih. Jadi ya kitab, alim ya kitab, ya mau kitab kuning, ya nulis, ya, yang berhubungan dengan Allah Taala itu fasih, ya, fasih sekali, indah sekali, menenteram sekali. Itu ya. Fi masyiwa fil arab makana ajama. Tapi kalau tidak terkait dengan, ya, dengan apa? Masyiwa fil arab, ya. Fi masyiwa fil arab. Ya, di dalam selain itu, ya, bab yang muta'alaq, ya, bidiniyah tentang ilmu agama, ya, tentang keesaan Allah, ilmu tauhid, tentang syariatnya. Itu karena zaman orang patek ngerti. Piye cak anu, aku amen nikah karo wong Cilacap ngene iki piye? Yo apik ngono, rapat wis ora usah teman-teman. Aku engko milih PKB apa anu ya, PAN. Yo sak karepmu. P3 apa PKB sak karepmu, donya iki anta alamu fi umuri dunia. Ya kamu luwe apik. Kanjeng Nabi seperti itu. Soal dunia itu anta alam, kamu lebih paham dari saya, ya. Tapi kalau terkait dengan Allah Ta'ala, syariat, Al-Quran, Masya Allah gitu ya. Urusan dunia itu terserah awakmu lah, awakmu lebih ngerti. Anta alamu mini, ya kan? Anta alamu mini, ya. Fi umurikum, kamu lebih paham urusanmu. Anta alamu mini, kamu lebih paham daripada aku soal urusan dunia. Makanya kok saiki wong kok iso apal kabeh jeneng-jenenge partai, ketua umumnya, sekretarisnya, DPR, tapi kemudian Asmaul Husna ora apal, nabine ya ora apal. Kuwi jauh dari kata alim. Iki saiki wis gelisah. Gak ngerti Allah itu Ar-Razzaq, Al-Wahhab itu. Gusti Allah ku Maha memberi, Maha ngasih, Maha kasih sayang. Gelisah wae galau. Ngono kok jadi alim. Ya Allah. Jadi ya gitu ya. Salah satu kriteria orang alim Imam Syafi'i itu adalah, ya, kalau bicara tentang Allah itu fasih. Ya. Indah, runtut, ya. Nah, di sini Allah itu al-muta'allaq bidiniyah, ya, berhubungan dengan agama itu enak, luas gitu ya. Ngomongin sholat tarawih ya luas. Ono sing 21, ono sing 20, ono sing 40, ono sing 80, ono sing 200 bareng kok. Biasa wae, ono sing 8 sing males ora apa-apa. Wis ora usah ngenyek, biasa. Dadi ya pokoke hubungane ono dalil ngerti arek, ngerti sanate. Oh sampean goyang-goyang gak ngerti sanate. Lah, ilah, meneng sire tok ora kene. Ora balik. Ilallah. Ya jadi apa? Semua ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Kalau ilmunya itu adalah habaan, ya. Sia-sia dikata masjid. Jam berapa jam?
Loh, kok suwe? Rampung sewa ya? Rampung. Tak tambah sithik ya. Jadi, nah ini baru ngomong la ilaha illallah. Kalau yang lain sholat Allahu Akbar, Masya Allah. Itu yang ngono sing ngerti ilmune karo ora beda. Ya. Allahu Akbar kelingan wah sandale. Berarti bakal iki ya Allah. Jadi makan di sini wong alim itu benar-benar beda ya. Ya, benar-benar mendapatkan tempat ya di hati Nabi dan umat muslim, termasuk kelak di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan termasuk kita, Allahumma amin. Pokoknya niatnya ngaji, belajar soal alim apa ora wis dudukan kita. Nah, yang penting kita senang ilmu agama terutama ya, yaitu tadi fidzikri rabbih ya, berkaitan dengan hukum-hukum Allah, syariat, hadis, fikih, kok seneng ono kajian teko, ono ngaji ya teko, pokoknya kudu seneng ya. Ya, terakhir fabana berlima. La budda minal ibadah ma'al ilmi wa illa kana ilmuhu haba'an mansura. Fa annal ilma. Nah, ini ya. Fa annal ilma bimanjilati syajarah. Bimanjilati syajarati wal ibadati bimanjilati samrati. Min samratiha. Fasaraful lisyajarati idhiya al aslu lakin al intifa'u bima ya bima yaksilu atau yuhassilu bisam rotiha ya, sampai sini ya. Jadi fa innal ilma bimanjilati syajarah, makanya ini ingat ya, fa innal ilma bimanjilati itu manggon, maksudnya ibarat ya. Fa innal ilma mangkastune ilmu iku bimanjilati syajarah ya, kelawan manggone uwit ya, ibarat pohon. Wal ibadah ya, wal ibadata ya, karena ikut innal ilma ya, wal ibadata lan ibadah ya iku bimanjilati samroti, ibarat atau manggone uwa atau buah min samroti ya, saking pira-pira buahe buahe ibadah. Fasarafu li syajarati idya al aslu ya, fasarafu mongko kang utama li syajarati maring uwit hiya balik ya uwit iku al aslu asal ya. Sampai sini ya. Nah, jadi besok lakin. Nah, jadi karena itu ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah ibarat pohon ya, dan ibadah itu ibarat buahnya ya, min samrotia, dari kerja kerasnya pohon ya, dari buah. Jadi ilmu sama ibadah itu seperti syajaratul ma'rifah, hampir sama ya, sama Ibnu Arabi juga syajaratul ma'rifah juga sama seperti ini ya. Jadi ilmu dan ibadah itu seperti syajaratul ma'rifah, pohon ma'rifat ya. Pohon ma'rifat itu ya, jadi ilmu itu adalah pohonnya, pohon dan akarnya ya, akarnya menghujam ya. Karena kalau kita itu nggak ada ilmu, ibadah kita sia-sia. Kalau pohon tidak ada akarnya juga tidak akan kuat. Nah, akar saja dan pohon tidak berbuah juga tidak banyak manfaatnya ya kan. Nah, jadi ilmu itu seperti akar dan pohon, ibadah itu seperti buah yang menjulur-julur ya, yang bermanfaat buat kita. Nah, jadi tapi yang asal ya, ada nggak buah tanpa pohon? Ada nggak buah tanpa pohon? Ada nggak buah tanpa pohon? Itu buah yang lain gitu. Itu ada. Ada nggak buah tanpa pohon? Ada gitu. Ya ora ono to. Itu sampai tuku buah itu asalnya nang pohon. Ya. Jadi yang asli itu pohon, buah itu nunut urip. Nah, tetapi pohon saja tidak berbuah, itu gak ono faedah juga. Makanya nek iso dadi pohon ya berbuah ya lebat. Nah, itu ya, kita ya ahli ibadah juga ahli ilmu, ya ngaji ya ibadah sambil ngaji. Itu ya, mudah-mudahan manfaat. Kalau ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.